Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 mata kuliah Surveillance Program Studi Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan Jadi, di sini kami akan membahas langkah-langkah surveillance pada penyakit difteri. Namun, sebelum memasuki langkah-langkah surveillance pada penyakit difteri, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal penyakit difteri itu sendiri. Apa itu penyakit difteri? Difteri adalah infeksi bakteri serius yang mempengaruhi selaput lendir dan tenggorokan. Penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya inflamasi pada bagian amandel atau tonsil. Penyakit ini menghalangi jalan nafas yang akhirnya menyebabkan yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Surveillance kesehatan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus berupa pengamatan, pengumpulan data secara sistematis, analisis dan interpretasi data, serta diseminasi informasi mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya mengurangi angka kesakitan, kematian, dan meningkatkan status kesehatan. Surveillance penyakit difteri adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus berdasarkan data dan informasi tentang kejadian penyakit difteri serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan serta penularan penyakit difteri. Pengumpulan data adalah pencatatan insidensi berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lain, laporan petugas surveillance di lapangan, laporan masyarakat, serta petugas kesehatan yang lainnya. Menurut data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017 ada 95 kota dari 20 provinsi melaporkan kasus difteri. Sementara pada kurun waktu Oktober-November 2017 ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa difteri di wilayah kotanya. Yang pertama Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada 3 tahun terakhir, kasus difteri mengalami banyak peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 529 kasus, 2016 sebanyak 591 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 622 kasus. Demikian pula jumlah kota yang mengalami penambahan penemuan kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 89 kota, 2016 terus mengalami peningkatan sebanyak 100 kota, dan pada tahun 2017 sebanyak 142 kota. Pengolahan data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sudah dilakukan survei sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Dalam pengolahan data terdapat prinsip yang digunakan agar nantinya dalam pengolahan data tidak terjadi kesalahan, yaitu tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data, dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus, pengertian yang disajikan tidak salah atau berbeda dengan yang dimaksud. Metode pembuatannya mengikuti kaidah pembuatan tabel, grafik, dan peta yang benar. Data yang sudah diolah disajikan dalam bentuk tabel, grafik baris, grafik semi-log, histogram, frekuensi poligon, chart, bar chart, dan spot map atau area map. Sebagai contoh, pengolahan data dalam rancangan penelitian kuantitatif, angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Tahapan selanjutnya dalam surveillance adalah analisis data.
Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi yang baru yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi secara umum tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dan dapat dipahami, kemudian dapat dibuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu editing, coding, tabulasi data, dan uji statistik, pembahasan atau diskusi hasil. Diseminasi hasil merupakan penyebar luasan informasi terkait penyakit difteri kepada individu atau kelompok. Diseminasi ini berbentuk laporan, seminar, atau buletin. Untuk isinya tergantung kepada siapa diseminasi akan dilakukan. Itulah penjelasan dari kelompok 9 mata kuliah surveillance tentang tahapan-tahapan surveillance pada penyakit difteri. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.